وانفضوا إليها وتركوك قائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'il ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur pada Allah pada kesempatan kali ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kelancaran, kebarokahan. Lebih-lebih Allah masih memberikan kita hidayah. Kita masih dalam hidayah Allah berupa Quran hadis jamaah, petunjuk sebagai jalan tunggal untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubalik dan mubaligat, sehingga kita bisa menikmati indahnya hidup dalam jamaah. Maka atas perjuangannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih setia dalam pengkajian hadis Sahih Bukhari, dan untuk meningkatkan kepahaman, menjaga keimanan, atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, diingatkan hatinya supaya betul-betul ditata, dijaga kemurnian hatinya agar tetap mendapatkan pahala, agar tetap mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kita lanjutkan pengajian kita kali ini. Kitabul Wudu, nomor hadisnya 178. 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Jarir anil A'mash an Mundir rupani Abi Ya'la As-Sauri an Muhammad ibni Hanifiyah. Qala berkata siapa Muhammad ibni Hanafiyah, qala berkata siapa Aliun Ali, kuntu ada aku, iku rojulan orang laki-laki, maddaan yang banyak madhinya. Fastahyaitu maka malu aku, an as'ala bahwa bertanya aku, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu maka perintah aku Ali, al Miqdad pada Miqdad ibni Aswad. Fasa'alahu maka bertanya siapa Miqdad hu pada Nabi, bertanya tentang madhi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, fihi di dalam madhi al wudu'u wudu. Warawahu dan meriwayatkan hu pada hadisnya Jarir siapa? Syu'bah anil A'mash. Jadi Muhammad bin Hanafiyah dia berkata bahwa Ali itu adalah seorang laki-laki yang banyak madhinya. Dia malu untuk bertanya kepada Nabi. Kenapa dia malu? Karena Nabi adalah mertuanya Ali. Kalau bertanya, wah nanti Nabi punya pemikiran yang enggak. Wah mantuku ternyata super. Ya itu.
Akhirnya Ali perintah kepada Mikdad untuk bertanya kepada Nabi di dalam urusan madi. Urusan madi itu bagaimana Nabi? Najis enggak? Membatalkan wudhu enggak? Lalu Nabi bersabda bahwa madi itu dapat membatalkan wudhu dan sholat. Madi itu dapat membatalkan wudhu dan sholat. Nah, itu biasanya madhi keluar itu yang pertama ketika badan itu terlalu lelah, terlalu capek, diporsir untuk kerja, diporsir untuk beraktivitas terlalu berat, maka akan keluar madhinya. Yang kedua, ketika dia mulai terangsang, mulai terangsang, maka dia akan mengeluarkan madhi. Dan hukum madhi itu najis dan dapat membatalkan wudhu dan sholat. Ketika sholat contohnya, tiba-tiba ngerasa makler itu, kemudian ngecek di bawah, lah kok basah, ya berarti batal, wudhunya batal, sholatnya batal, celananya najis. Maka supaya bubar sholatnya, sucikan dulu, ganti pakaiannya, kemudian wudhu dan sholat lagi. Tidak perlu mandi junub. Nah, itu. Hadatsana Sa'ad ibnu Hafiz, hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Salama an Atha ibnu Yasar akhbarahu, mengkhabari siapa Atha pada Abi Salamah, anna Zaid ibnu Khalid iku akhbarahu, mengkhabari siapa Zaid pada Atha, annahu sesungguhnya Zaid iku sa'ala bertanya dia Utsman pada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Zaid bertanya kepada Utsman. Qultu berkata aku Zaid, Aro'aita adakah melihat engkau Utsman, idza jama'a ketika menjima siapa orang, tapi falam yumni maka tidak keluar mani siapa orang. Dia bertanya kepada Utsman, isi pertanyaannya, "Hai Pak Utsman, bagaimana pendapat engkau di dalam seseorang yang menjima istrinya tapi dia tidak keluar mani? Bagaimana itu hukumnya?" Qala berkata siapa Utsmanu Utsman, yatawaddau berwudu, kama yatawaddau sebagaimana berwudu siapa orang, lissolati untuk sholat, wa yaksilu dan membasuh dia dzakarahu pada kemaluannya. Lalu Utsman menjawab, oh orang yang menjima istrinya tapi sampai belum keluar mani, ya berarti dia cukup wudhu saja seperti wudhu untuk sholat, dan dibersihkan kemaluannya, disucikan kemaluannya. Kenapa? Karena kemaluan perempuan itu hukumnya najis, ya. Maka ketika perempuan itu memegang kemaluannya, ya, gatel, garuk-garuk kemaluannya sampai masuk ke dalam kemaluannya, ya maka tangannya najis, ya, harus disucikan, dibasuh, ya. Tapi ini mansuh, yatawaddau kama yatawaddau lis-sholati wa yaghsilu dzakarahu, mansuh, nansehnya tetap mandi junub. Karena di hadis lain itu dijelaskan ketika bertemunya dua kelamin
walaupun baru masuk kepalanya saja, ujung kepalanya saja, ya, dan tidak mengeluarkan mani, maka hukumnya mandi junub. Nah, gitu. Maka hukumnya mandi junub. Contohnya baru nempel, ya, kepalanya nempel til, gitu. Til kalau yaitu baru nempel saja, maka hukumnya dia harus mandi junub. Qala berkata siapa Utsman, sami tuhu mendengar aku pada penjelasan bahwa cukup wudu dan membasuh kemaluannya, iku min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan yatawaddau kama yatawaddau lis-sholati wa yaksilu dzakarahu itu dari Nabi. Fasa'altu, maka bertanya aku Utsman, andalika, dari demikian itu pertanyaan, alian pada Ali, wa Zubair, wa Tolhah, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Jadi aku juga bertanya hal itu kepada mereka. Fa'amarohu, maka perintah mereka, hu pada orang yang tidak keluar mani, bidzalika, dengan demikian itu, wudu. Pertanyaanmu juga sudah pernah aku tanyakan kepada Ali dan kawan-kawannya. Jawaban mereka, mereka perintah agar orang yang menjima sampai belum keluar maninya itu cukup berwudu dan membasuh kemaluannya. Itu tapi mansuh, gitu. Nansehnya tetap supaya mandi junub, supaya tetap mandi junub. Hadatsana Ishaq qala akhbarana Nadr qala akhbarana Syu'bah anil Hakam an Dakwan rubani Abi Shalih an Abi Sa'id Al-Khudri ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku arsala, mengutus siapa Nabi, arsala, mengutus siapa Nabi, ila rajulin, pada orang laki-laki, minal ansori, dari orang-orang Ansor. Nabi mengutus seorang laki-laki dari orang Ansor. Faja'a, maka datang siapa rojul, wa ra'suhu, dan kepalanya rojul, yaqturu, netes air, maksudnya dia habis mandi. Faqala, maka bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la'allana, barangkali aku, iku ajalnaka, mencepatkan aku kepadamu. Jadi Nabi mengutus seorang laki-laki dari orang Ansor, ya. Dan rojul Ansor itu datang kepada Nabi dalam keadaan rambutnya masih netes air, habis mandi junub. Lalu Nabi bersabda, barangkali kamu cepat-cepat menyelesaikan proses menjimakmu karena kamu aku panggil. Ya toh, kamu jimaknya belum selesai toh, karena saya panggil akhirnya kamu menyelesaikan jimakmu, ya, cepat-cepat. Faqala, maka berkata siapa rojul, na'am, inji, oh iya Nabi, belum sampai keluar Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ujilta, ketika dicepatkan kamu, au kuhita, atau diputus kamu, maksudnya dicabut, fa'alaika, maka wajib atasmu, opo al-wudu'u, wudu. Lalu Nabi bersabda, ketika kamu dicepatkan karena panggilanku,
Karena memang jadi para sahabat itu ketika dipanggil oleh Nabi ya tidak nunggu. Ntar dulu ya, enggak. Ketika dipanggil oleh Nabi ya langsung bergegas untuk mendatangi panggilan Nabi. Ya, apalagi kalau Nabi itu memanggilnya dengan namanya seseorang yang dipanggil. Ya Jabir, ya Abidar contohnya. Maka mereka sahabat itu punya anggapan Nabi memberikan tugas khusus sehingga mereka bergegas langsung ke tempatnya Nabi. Ya. Atau kamu putus, ya, belum selesai, masih penetrasi, gitu. Bentar lagi mau di syuting, ya. Ternyata ada panggilan, kemudian diputus atau dicabut. Fa'alaika wudu, maka kamu wajib untuk berwudu saja. Itu. Untuk berwudu saja, tidak perlu mandi junub. Tapi hadis ini mansuh, nansehnya tetap supaya mandi junub. Ya, yaitu tadi, ya, ketika bertemunya dua kelamin, ya, walaupun nempel, tetap harus mandi junub. Nah ini juga dulu waktu di Surabaya itu ada yang bertanya seperti itu kepada saya. Ada jamaah sepuh, ya, jamaah sepuh, kemudian dia pengen berhubungan sama istrinya, kemudian ya cuma nempel saja. Terus dia nanya, Cak Lek, kalau cuma nempel saja itu bagaimana hukumnya? Mandi junub apa wudhu saja? Ya jawaban saya tetap mandi junub, walaupun cuman nempel daun pintunya saja, ya, tidak sampai masuk, itu tetap hukumnya mandi junub karena bertemunya dua alat kelamin. Taba'ahu mengikuti hu pada hadisnya siapa? Hadisnya Nadhr, siapa? Wahbun Wahab. Qala berkata siapa Wahab? Lafadznya hadatsana Syu'bah. Qala berkata siapa Abu Abdillah? Walam yakul dan tidak berkata siapa Gundarun Gundar wa Yahya an Syu'bah, lafadznya al wudu. Dia tidak menyebutkan lafadz wudu. Jadi intinya hadis ini bahwa tetap supaya mandi junub, ya, supaya mandi junub, tidak cukup hanya berwudu saja. Itu. Babur rojulu, babnya orang laki-laki, yuwaddi'u membantu wudu siapa orang, sohibahu pada temannya, sohibahu pada temannya. Babnya seorang laki-laki yang menyediakan air untuk membantu temannya berwudu. Nah, babnya seorang laki-laki yang menyediakan air untuk membantu temannya berwudu. Hadatsani Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Yazid ibni Harun an Yahya an Musa ibni Uqbah an Quraib rupani maula ibni Abbas an Usama ibni Zaid anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lama afadho, ketika bubar siapa Nabi, min Arafata, dari Arafah, adalah maka menyimpang siapa Nabi, ila Sya'bin, pada persimpangan jalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Faqadha, maka mendatangi siapa Nabi, hajatahu, pada hajatnya. Jadi pada waktu Nabi selesai dari Arafah menuju Muzdalifah, maka Nabi menyimpang pada persimpangan jalan
untuk membuang hajatnya. Faqala maka berkata siapa Usama bin Zaid, faja'altu maka berbuat aku, asubbu menuangkan aku, alaihi atas Nabi, wa yatawaddau dan berwudu siapa Nabi. Lalu aku Usamah bin Zaid menuangkan air kepada Nabi untuk bersuci dan berwudunya Nabi. Fakultu maka berkata aku Usamah, ya Rasulullah wahai Nabi, atusolli adakah sholat engkau Nabi? Apakah mau sholat di sini? Faqala maka bersabda siapa Nabi, al musalla adapun tempat sholat, ama maka di depanmu. Oh tidak, sholatnya nanti di sana, di depan sana. Nah, itu. Jadi kita kembalikan ke bab bahwa Usama bin Zaid ini adalah seorang laki-laki yang membantu membawakan air kepada Nabi untuk bersuci dan berwudu. Artinya menyiapkan air ketika mau membuang hajat, ketika mau berwudu, maka airnya supaya disiapkan terlebih dahulu. Hadasana Amr ibnu Ali qala hadasana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibni Sa'id qala akhbaroni Sa'id ibnu Ibrahim an-Nafi' ibni Jubair ibni Mut'aim akhbarohu mengkhabari siapa Nafi' hu pada Sa'ad annahu sesungguhnya Nafi' sami'a mendengar dia Urwata ibni Mughirah pada Urwah bin Mughirah ibni Syu'bah yuhaddisu bercerita siapa Urwah bin Mughirah anil Mughirah ibni Syu'bah annahu sesungguhnya Mughirah iku kana ada ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam bepergian. Jadi dia bepergian bersama Nabi. Wa annahu dan sesungguhnya Nabi ikut dahaba pergi siapa Nabi lihajatin karena hajatnya lahu untuk Nabi. Nabi pergi untuk membuang hajat. Wa ana Mughirah dan sesungguhnya Mughirah iku ja'ala berbuat dia yasubu menuangkan dia al-ma'a pada air alaihi atas Nabi wa huwa sedangkan Nabi yatawaddau berwudu siapa Nabi. Fagosala maka membasuh siapa Nabi wajahahu pada wajahnya Nabi wa yadaihi dan tangannya Nabi wa masaha dan mengusap siapa Nabi biroksihi pada kepalanya Nabi wa masaha dan mengusap siapa Nabi alal khufaini atas kedua muzahnya Nabi. Nabi mengusap kedua muzahnya karena Nabi ketika memasukkan kedua kakinya ke dalam muzah dalam keadaan suci. Jadi cukup muzahnya saja yang dibasuh. Dan Mughirah dia berbuat menuangkan air untuk Nabi. Jadi dituangkan airnya, Nabi berwudu, prakteknya Nabi membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya,
membasuh kepalanya dan mengusap dua muzahnya. Nah, ini. Jadi Mughirah sebagai pembawa air untuk membersihkan atau untuk bersucinya Nabi dan wudunya Nabi. Babu qiraatil Quran, bab membaca Al-Quran ba'dal hadasi, setelah batal, wa ghairihi, dan selainnya membaca. Jadi babnya membaca Al-Quran setelah dia batal wudu atau selain membaca Al-Quran. Waqala, dan berkata siapa Mansur an Ibrahim, la ba'sa, tidak apa-apa, bil qiraati, dengan membaca Al-Quran, fil hammami, di dalam tempat mandi. Menurut Mansur dari Ibrahim bahwa membaca Al-Quran di tempat mandi itu tidak apa-apa, boleh. Ya, membaca Al-Quran di tempat mandi itu boleh, seperti kolam renang, nah itu boleh. Bikatbi, dan menulis ar-risalah, surat, ala ghairi wudu'in, atas selain wudu. Ya. Dan menurut Mansur, ya, dan menurut Mansur bahwa menulis surat yang di dalamnya itu terdapat ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran dengan tanpa berwudu juga boleh. Ya. Jadi menurut Mansur, membaca Al-Quran di tempat permandian itu boleh, menulis surat yang di dalam surat itu terdapat ayat-ayat Al-Quran tanpa mempunyai wudu itu juga boleh. Waqala, dan berkata siapa Hamad an Ibrahim, ingkana, jika ada, alaihim, atas mereka yang mandi, izarun, pakaian, fasalim, maka salamlah kamu, wa illa, dan jika tidak, fala tusallim, maka jangan memberi salam kamu. Menurut Hamad, ketika orang yang mandi itu sudah berpakaian, maka silahkan kamu memberi salam. Kalau belum berpakaian, maka kamu jangan mengucapkan salam. Jadi menurut Hamad, menjawab salam dalam keadaan telanjang, ya, menjawab salam dalam keadaan telanjang saja itu tidak boleh, apalagi membaca Al-Quran dalam keadaan telanjang, itu enggak boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, contohnya dalam bulan Ramadan target 1 bulan menghatamkan 10 kali bacaan Al-Quran, sampai telanjang baca Quran, itu enggak boleh, ya. Tidak boleh telanjang pakai baca Quran, ya sarungan, pakai baju, wah, ya seperti itu, minimal pakai kaos kotang lah, ya. Atau auratnya tertutup, yang penting pundaknya ini ada apa? Ada tutupnya, itu baru baca Al-Quran. Jangan sampai gara-gara pengen khatam 10 kali tapi tidak mengerti batas-batas dalam diperbolehkannya membaca Al-Quran. Hadasana Ismail qala hadasani Malik an Makhromah ibni Sulaiman an Quraibin, rupani maula ibni Abbas,
an Abdullah ibni Abbas iku akhbarahu, mengkhabari siapa Abdullah bin Abbas hu pada hadis. Anahu sesungguhnya Abdullah hu pada kurep ya. Anahu sesungguhnya Abdullah bata bermalam dia lailatan pada malam inda Maimunah di sisi Maimunah. Rupane zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia sedangkan Maimunah iku kholatuhu bibinya Abdullah. Maka tidur aku Abdullah fi ardil wasadati di dalam lebarnya bantal. Di dalam lebarnya bantal. Watoja'a dan tidur siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu dan istrinya Nabi yaitu Maimunah fituliha di dalam panjangnya bantal. Jadi maksudnya satu bantal dipakai 3 orang ya. Bantalnya satu untuk bertiga. Abdullah itu tidurnya di lebarnya bantal, sedangkan Nabi dan Maimunah itu tidurnya di panjangnya bantal. Fanama maka tidur siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga idang tasofa ketika separuh opo al-lailu malam au atau qablahu sebelumnya separuh biqolilin dengan sedikit au ba'dahu atau separuh biqolilin sedikit. Jadi Nabi tidur sampai tengah malam atau sebelum tengah malam atau sebelum separuhnya tengah malam sedikit atau setelah separuhnya malam sedikit. Ya maksudnya Nabi bangun pada waktu tengah malam. Istaiqodho maka bangun siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa maka duduk siapa Nabi. Yamsahu mengusap siapa Nabi an-nauma pada tidur an wajahi dari wajahnya Nabi biyadihi dengan tangannya Nabi. Jadi Nabi bangun duduk, Nabi mengusap wajahnya dengan tangannya. Tsumma kemudian qara'a membaca siapa Nabi al-asral ayati pada 10 ayat al-khawatimi yang akhir min surati Ali Imran dari surat Ali Imran yaitu ayat 190 sampai 200. Setelah Nabi mengusap wajahnya, bangun dari tidur, duduk ya, tidak langsung berdiri. Jadi memang ya banyak peneliti dalam kesehatan itu juga menyarankan ketika bangun tidur itu tidak boleh langsung berdiri ya. Karena akan membahayakan kesehatannya. Tapi ketika bangun duduk sejenak ya mungkin ucek-ucek matanya atau mungkin mengusap wajahnya ya. Setelah itu baru beraktivitas. Mungkin wudhu, sholat malam, doa malam, sholat subuh. Nah itu. Kalau Nabi ketika bangun di tengah malam, Nabi duduk mengusap wajahnya,
Kemudian Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Itu kalau Nabi ya. Ya, tapi ya bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan. Ya, kalau memang kita tidak bisa membaca Al-Qur'annya, ya cukup bangun, duduk sejenak sampai betul-betul sadar, sampai betul-betul enak badannya, baru bangun mengerjakan aktivitas yang lain. Semua kemudian koma berdiri siapa Nabi. Setelah duduk baca 10 ayat terakhir, Nabi berdiri. Ilasanin, pada grebo. Grebo itu wadah air yang terbuat dari kulit ya. Kulit kambing. Itu kaki-kakinya itu diikat, bagian lehernya itu dibuka, digunakan untuk apa? Memasukkan air. Itu namanya grebo. Mu'allaqatin, yang digantungkan. Kemudian Nabi Qala, berkata siapa Ibni Abbas, fakumtu, maka berdiri aku, fasona'tu, maka berbuat aku. Mislama, semisal apa-apa, sona'a, yang mengerjakan siapa Nabi. Ibni Abbas juga mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Ketika bangun duduk dulu, kemudian membasuh wajahnya, mengusap wajahnya, kemudian membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir, baru kemudian berdiri untuk wudhu dan mengerjakan sholat. Suma kemudian dahabatu, pergi aku atau berbuat aku. Fakumtu, maka berdiri aku, ila janbihi, pada sebelah kirinya Nabi. Setelah Ibni Abbas melakukan hal yang sama yang dikerjakan oleh Nabi, dia berdiri di sebelah kirinya Nabi. Fawadho'a, maka meletakkan siapa Nabi, yadahu, pada tangannya Nabi, al-yumna, yang kanan, ala roksi, atas kepalaku, wa akhoda, dan memegang siapa Nabi, rok'ataini, 2 rakaat. Suma kemudian rok'ataini, 2 rakaat. Suma kemudian autaro, witir siapa Nabi. Selesai sholat, Nabi witir. Suma kemudian itoja'a, tidur siapa Nabi, hatta, sehingga atahu, datang hu, pada Nabi siapa muadzin. Nah, ini sebagai tugasnya muadzin, yaitu nerobosi imamnya, sama seperti di zaman Nabi. Faqoma, maka berdiri siapa Nabi, fasola, maka sholat siapa Nabi, rok'ataini, 2 rakaat, khafifataini, yang cepat keduanya atau ringan keduanya. Yaitu rakaat pertama Nabi membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua Nabi membaca surat Al-Ikhlas. Ini sholat sunnah sebelum fajar. Suma kemudian khoroja, keluar siapa Nabi, fasola, maka sholat siapa Nabi, as-subha, pada waktu subuh. Nah, itu pada waktu subuh. Jadi Ibni Abbas mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Ibni Abbas berdiri di sebelah kirinya Nabi. Lalu Nabi meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya Ibni Abbas sambil memegang telinga kanannya dengan menjewer. Jadi prakteknya begini ya. Telinganya Ibni Abbas diambil, dijewer oleh Nabi, kemudian dipindahkan di sebelah
kanannya Nabi, di sebelah kanannya Nabi. Lalu setelah itu Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat salam, 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 kemudian Nabi witir, kemudian setelah itu Nabi tidur. Nah, ketika Nabi tidur sampai muadzin itu datang untuk nerobos Nabi sholat. Lalu Nabi sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar dengan keadaan yang cepat. Cepat ini maksudnya bacaannya yang ringan. Di dalam praktek sholatnya ya tetap harus khusyuk dan tumaknina. Bukan berarti kok cepat gerakannya, bacaannya alhamdulillah, bukan. Tapi tetap bacaannya tartil dan gerakannya tumaknina. Hanya saja surat yang dibaca itu surat yang pendek. Kemudian Nabi keluar untuk mengimami sholat subuh. Nah, ini yang kita kaji, ya bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalam.